Kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka para pihak harus duduk bersama. Freeport sudah makan terlalu banyak di Papua. Tidak boleh lagi ada drama, lapor diam-diam, atur diam-diam. Saya ingin banyak mendengarkan dari Bapak dan Ibu. Silahkan untuk menyampaikan tentang apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi keluhan, dan kemudian saran apa saja yang bisa diberikan kepada kami sehingga ini bisa menjadi rekomendasi Komisi 4 tentang pengelolaan PT Freeport Indonesia yang tentunya memiliki implikasi yang cukup luas bagi kepentingan rakyat Papua. Silakan, dipersilakan. Pimpinan rapat yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPR RI dari Komisi 4 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian dari Bapak Ibu sehingga kami dapat diundang resmi dalam rapat dengar pendapat umum. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya John Energobai, anggota DPR Papua dari daerah pengangkatan Mepago. Kami di DPR Papua itu keanggotaannya terdiri dari dua. Ada anggota yang dipilih yang berasal dari partai politik, ada anggota yang diangkat dari masyarakat adat. Karena wilayah Mimika ini merupakan wilayah yang saya wakili, oleh karena itu pada hari ini kami datang bersama dengan teman-teman aktivis lingkungan yang ada di Kabupaten Mimika dari Lepemawil. Ini Ibu Dolikum. Lepemawil itu lembaga peduli masyarakat wilayah Mimika Timur Jauh. Dari Yayasan Lawrence ada Pak Paul Kemong. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, dalam kunker kami ke daerah pengangkatan dan juga penyampaian dari masyarakat, kami menemukan terdapat persoalan di areal Freeport terkait dengan pendangkalan yang terjadi di muara-muara sungai yang ada di dalam areal Freeport maupun yang di luar dari wilayah yang diizinkan untuk pembuangan tailing yang kemudian menyebabkan masyarakat di 3 distrik di Kabupaten Mimika, yaitu Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga mendapatkan dampak dari pembuangan sungai yang membuat mereka pertama kehilangan mata pencaharian. Orang Sempan dan orang Mimika itu filosofi hidupnya 3, Pak Ketua dan anggota yang saya hormati: sagu, sampan, dan sungai. Sagu itu makanan mereka, kemudian sampan itu perahu, dan juga sungai adalah tempat hidup mereka. Ini persoalan hari ini adalah sungai tempat penghidupan mereka itu terganggu oleh karena adanya pembuangan dari tailing Freeport ini. Banyak juga mereka mengalami sakit, kemudian terganggunya transportasi mereka untuk pulang ke kampung halamannya, baik di Mimika Timur Jauh, Agimuga, dan juga ke Jita. Beberapa pulau telah hilang karena tertutup oleh tailing Freeport. Dan lain-lain, Pak Ketua, yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati juga, tapi bahwa pengendapan ini telah sampai meluas ke Mimika Barat, yang kami dapat informasi dari masyarakat. Dan juga karena pada waktu lalu
pada waktu zaman Belanda sebelum Freeport ada. Misalnya di Kokonau, Pak Sulaiman pasti tahu, Pak anggota yang terhormat, kapal bisa sandar di pinggiran Kokonau. Sekarang orang mau bepergian, itu dia harus menghitung pasang surutnya air. Ini Kokonau jauh dari areal Freeport. Untuk itu Pak Ketua, untuk tidak membuang-buang waktu, mereka ini masyarakat kelompok yang selalu menyuarakan tentang persoalan ini. Kami setelah menerima pengaduan dan juga berdasarkan hasil kunjungan kami yang disampaikan langsung dari Timika kepada kami waktu kami kunker dan juga melalui surat, kami hadir ke sini karena Freeport mendapatkan IUPK dari pemerintah pusat, itu tentunya menjadi domain dari pemerintah pusat dan menjadi mitra kerja terkait dengan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mitra dari Komisi 4. Untuk itu saya memfasilitasi masyarakat untuk dapat menyampaikan langsung dan juga mungkin nanti akan memutarkan videonya. Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri apa yang disampaikan oleh Freeport itu yang benar ataukah fakta sesungguhnya yang masyarakat alami ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Freeport. Silakan Bapak Ibu anggota DPR RI dapat menyaksikan sendiri dan dapat memberikan tanggapan terhadapnya. Pak Ketua, izinkan saya untuk dapat memberikan kesempatan kepada Doli dari LP Mawil untuk dapat menyampaikan dan apa yang bisa disampaikan. Pak Ketua, izin videonya sudah kami kasih, mungkin kita nonton sebentar sekaligus. Terima kasih pimpinan, dalam waktu saya kembalikan. Karena ada suara-suara dari mama korban yang sempat sampai di kami, dan pada bulan Desember tahun 2013 kami ke kampung dan banyak keluhan aspirasi dari masyarakat yang kami dengar, sehingga kami berpikir untuk bagaimana kami membentuk suatu komunitas atau organisasi yang mewadahi persoalan terkait dengan aspirasi daripada masyarakat. 8 bulan kami melakukan riset dan sosialisasi ke masyarakat dan merampung aspirasi. Ada 6 tuntutan masyarakat di kampung, yang 23 kampung tadi 3 distrik, Mimika Timur Jauh, Agimuga dengan Jita. Jadi persoalan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi di wilayah pesisir Mimika di bawah itu adanya banyak kecelakaan laut, akses sungai yang terisolasi, akses layanan publik untuk memenuhi kesehatan, pendidikan, perekonomian masyarakat, jalur perdagangan, budaya yang hilang, pohon-pohon yang mengering, ikan yang mati mendadak, pulau-pulau yang terancam punah, di mana kami ketemu ada beberapa kasus bahwa ada fokus saya dan teman-teman kami itu melakukan advokasi, riset, kampanye, mediasi atau lobby, dan pendokumentasian dengan sosialisasi. Suku pesisir, Kamoro atau Sempan tadi mempunyai budaya 3S, sagu, sampan, sungai. Ini yang kami jaga. Iya, itu dampak rombongan limbah. Ya, harapan masyarakat di sana meminta. Ombak tidak bisa, mau lewat laut ini. Mama adik. Ikannya memang tidak bisa dimakan, tapi masyarakat di sana memakan ikan itu. Iya. Tahun 2016. Bapak dan Ibu, tayangannya sudah selesai? Iya. Sudah. Jadi problem di situ adalah hutan menjadi kering. Terus kemudian ikan-ikan mati. Kemudian sungai menjadi pendangkalan. Penyakit yang dialami oleh masyarakat apa?
Mungkin saya Silakan, jelasin. baik. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Saya bisa hadir di sini untuk ucapan terima kasih banyak, khususnya buat Kakak John Energobay yang sudah fasilitasi saya hadir di DPR RI Senayan di Komisi 4. Saya akan tadi sudah perkenalkan diri di sana, tetapi saya perkenalkan diri lagi, nama saya Dolvina Kum, biasa dipanggil Doli. Saya aktivis lingkungan dan juga sekaligus koordinator umum komunitas peduli lingkungan hidup atau PMAWI tadi. Jadi tahun 2013 kami mendirikan komunitas ini karena waktu itu ada dampak dari pembuangan limbah. Limbah itu tadi mungkin materi apakah Kakak izin bisa dipresentasi atau saya bicara saja dulu? Ya, jadi akhirnya dampak daripada pembuangan limbah Freeport itu sampai tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Kakak John bahwa apa yang Kakak John sampaikan adalah hasil daripada advokasi kami lewat pendokumentasian yang kami lakukan terhadap masyarakat adat di wilayah yang menurut Freeport itu tidak masuk di dalam area konsentrasinya dia, dan sudah 11 tahun dari 2013 sampai dengan hari ini kami berjuang advokasi, artinya bahwa kami non litigasi, kami menyampaikan persoalan yang seperti Bapak Ibu lihat di atas, yang ikan mati massal, pohon, sama itu juga ada krisis air bersih di sana. Di kampung ini Omoga itu ada mama krisis air bersih di sana. Kampung Omoga dengan Otakwa atau Ohotia, mungkin di peta juga kalau Bapak mereka lihat itu ada. Di situ bayangkan satu hari mama bisa habiskan 5 jam untuk jalan cari sumber air bersih untuk melakukan aktivitas air sebagai pendukung kehidupan mama dalam rumah tangga itu. Mereka harus cari air untuk memandikan anak lagi, mereka harus cari air. Ini situasi yang dialami di wilayah pesisir, dan ini juga dampak dari itu perahu-perahu hari ini mengalami masyarakat banyak kerugian, ada kerusakan pada alat mesin ini, tetapi hal ini siapa yang mau bertanggung jawab sampai hari ini? Karena kami sampaikan ini ketika mediasi ke Freeport, kami sudah berulang-ulang pertemuan dengan Freeport SLD, bahkan sudah berapa kali, sudah 6 kali pertemuan di atas pertemuan terkait dengan siapa yang harus lihat persoalan yang hari ini terjadi. Masyarakat meminta dalam sosialisasi kami yang sudah terjadi sekitar tahun 2014, 17, 19, masyarakat meminta supaya Freeport mengadakan transportasi laut atau tidak. Kenapa Freeport tidak bisa bangun jembatan untuk melewati wilayah itu dan membuat pelabuhan di Otakwa? Itu tuntutan-tuntutan masyarakat. Yang hari ini persoalan kerugian, banyak mama-mama yang juga dari kampung, mereka bawa hasil jualan untuk mau jual ubi-ubian, hasil tangkapan mereka berburu, bawa itu selalu hanya tenggelam di lumpur ini. Karena persoalan pendangkalan ini sudah sampai hari ini sudah tambah parah. Kemarin saya baru dari sana tanggal 29. Kasus baru yang kami ketemu itu ada penyakit gatal yang dialami oleh anak-anak. Usia itu hanya yang dialami oleh anak-anak saja. Anak-anak kecil itu sampai muka, sampai badannya semua tuh biji-biji semua habis. Dan ketika kami tanya orang tuanya kenapa tidak antar ke rumah sakit, mereka takut harus melalui jalan mana karena mereka harus menempuh laut dan biaya BBM yang dulunya dari pelabuhan ke kampung Otakwa, Omuga dan ke sekitar itu dulu hanya dibutuhkan 40 liter, sekarang dibutuhkan 90 liter. Karena hampir 3-4 jam mereka di lautan.
Ini yang kemarin saya sendiri turun 2019, kemarin tanggal 29, kemarin maksud saya sebelum ke sini, itu saya lihat sendiri di kampung. Dan kalau untuk ke Agimuga, kampung Agimuga itu dulu BBM-nya yang hanya butuh 100, sekarang sudah butuh 200 liter. Ini kerugian yang tadi penyakit yang saya cerita yang terjadi di kampung itu. Jadi itu hanya terjadi di anak-anak kecil. Jadi sangat disayangkan ketika persoalan ini terjadi dan hari ini Freeport dia harus mengatakan bahwa wilayah ini tidak masuk di dalam area kompensasinya dia. Ini persoalan Freeport. Dia bilang ini tidak masuk yang masuk adalah hanya yang saya lihat itu hanya masyarakat yang ada di 3 desa yang ada di area kompensasinya dia, itu menurut Freeport. Terus masyarakat yang ada di 5 daskam yang mungkin selama ini Freeport perhatikan. Jadi wilayah yang Freeport selalu bantah bahwa wilayah yang Adolfina dan teman-teman bicara itu tidak masuk di area kompensasinya saya. Sekarang pertanyaannya adalah Freeport dia harus belajar peraturan regulasi undang-undang lagi kembali. Saya harus kasih tahu ini karena dalam undang-undang regulasi itu jelas-jelas sudah menjamin undang-undang lingkungan hidup 2019 maupun undang-undang cipta kerja dan turunannya itu kan sudah menjamin di situ tentang pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku individu perusahaan. Itu harus ditanggulangi atau pelakunya itu harus bertanggung jawab terhadap persoalan itu tentang pencemaran air segala habitat. Dan yang kedua kan tentang kerusakan lingkungan. Itu kan harus Freeport melakukan pemulihan baik itu yang mereka yang ada di wilayah kompensasinya dia ataupun yang di luar. Freeport punya tanggung jawab. Karena itu diatur dalam undang-undang. Ini bukan saya yang bilang, ada di aturan. Dan Bapak Dorang yang ada dulu di Komisi 4 ini yang pembuat peraturan ini diperjelaskan kasih tahu ke Freeport. Kenapa kau melanggar undang-undang aturan? Freeport dia tidak boleh kurang ajar begitu, saya mau kasih tahu. Karena dia bilang ini bukan ada di wilayah saya, sementara dampak itu sudah meluas. Emasnya kan dibuangnya dari gunung ke bawah. Yang jelas melebar dia emasnya. Ini tadi Kakak John ada cerita. Freeport buang emasnya ke timur, hari ini di barat lagi kena. Ini persoalan yang serius yang tadi ada lihat di Bapak Ibu ada lihat di video yang ada kematian ikan. Tadi pada pertanyaan itu bagus. Kan pernah masyarakat demo, Freeport tolong jelaskan ikan mana yang layak dikonsumsi dan tidak. Sampai hari ini tidak ada pertanyaan dari Freeport. Makanya ikan-ikan yang sudah terkontaminasi, masyarakatnya mengkonsumsi itu hari ini. Ini harus jadi, kalau Freeport bilang, saya sudah melakukan mitigasi. Mitigasinya di mana? Itu di daerah yang saya ada bicara ini memang karena dia sering menyangkal bahwa itu, tetapi dia tidak boleh menyangkal hari ini. Itu saya mau tekan di sini. Dia harus melihat orang suku Amungme keseluruhan dari gunung sampai di hilir. Itu ada orang Amungme di pegunungan sampai di pesisir. Ada juga suku Kesempan yang bukan suku Kamoro. Dia juga terkena dampak hari ini. Jadi Freeport juga harus lihat ini. Dia tidak boleh mengotak-ngotakan kami bahwa ini Amungme dari gunung, ini Amungme dari ini yang masuk wilayah ini. Itu tidak boleh sementara pelanggaran HAM sudah terjadi. Yang saya ada kasih keluar ini apa bukti daripada apa? Yang sekarang hari ini. Freeport tidak boleh tipu-tipu. Dia tidak boleh menyangkal, dia harus bertanggung jawab. Karena ciri-cirinya kan sampai hari ini kan, yang gambar ini, coba tolong tunjukkan, ini gambar kecelakaan laut yang terjadi waktu itu, tanggal 14 Desember. Itu yang saya kasihan di situ tuh Mama Margareta. Mama ini namanya Margareta, dia ke kampung, bawa belanjaan Mama dari hasil Natalan untuk ke kampung, tidak jadi ke kampung itu. Malah dia koma di rumah sakit gara-gara tertabrak limbah. Itu Mama dia cerita ke saya bahwa dia bertahan dengan jerigen kosong di atas laut. Karena sungai sudah tidak ada. Sungai-sungai itu sudah tadi dalam video saya ada.
sungai reklamasi, sungai Yamaima itu sungai satu-satunya penghubung antar 23 kampung dengan masyarakat. Itu sudah direklamasi, sudah ada. Dan sungai lain yang bisa mereka lewati hari ini dangkal. Di atas sungai yang dangkal, itu Freeport tanamin mangrove. Kamu mau bilang Freeport mangrove, program mangrove salah, tidak. Itu benar, tapi jangan kayak yang begini. Itu kan hilangkan bukti. Sungainya terkontaminasi kering, di atas sungai yang itu jangan tanamin mangrove. Mangrove-nya itu tanam di pulau. Untuk lindungi ini pulau-pulau kecil yang mau terisolir, caranya bukan tanam di sungai yang dulu ada bekas sungai, tanam mangrove, hilang, perombakan alam, bentang alam. Hari ini kan terjadi. Ini persoalan yang hari ini terjadi, tetapi saya dengan teman-teman saya, mereka Freeport bilang itu tidak masuk di area kami, jadi ini mungkin bagi dia tidak penting. Tapi saya mau kasih tahu bahwa karena di sini kesempatan, saya hadir di sini, jadi saya mau sampaikan bahwa Freeport dia harus belajar, dia harus sekolah, belajar undang-undang lagi kembali. Karena dia sudah mencacatkan, dia sudah perkosa undang-undang lingkungan hidup dan turunannya undang-undang. Dia tidak boleh ini, karena dalam peraturan menjamin itu. Dia harus lihat itu. Dia tidak boleh dikatakan kami, Among ini ada di petisi Among tidak boleh. Harus melihat semua persoalan itu secara menyeluruh. Mungkin di slide yang berikut, Kari. Ini Freeport menanggapi, dia bilang ada kampanye penyelamatan iklim, tetapi yang Freeport lakukan itu di Mile 21. Saya bukan bilang Freeport tidak melakukan ini, tidak. Dia lakukan, tetapi yang dia buat itu Mile 21. Mile 21 itu di situ area Freeport, bukan yang tempat yang kami bicara, yang ada rumah penduduk, ada perumahan warga, tempat pencarian warga, sungai. Bukan ini yang Freeport bicara, tapi yang dia tanam ini pohon mangrove ini di area 21 yang masyarakat penduduk asli tidak bisa masuk di situ. Itu dijaga ketat oleh keamanan. Terus Freeport melakukan penghijauan di Kala Kencana untuk apa? Di sana ada siapa? Di sana tidak ada warga asli di situ, warga lokal tidak ada. Penghijauannya jangan di situ, tidak tepat sasaran maksud saya. Jangan di situ. Kasihan, lindungi Pulau Puriri, Pulau Yapero, pulau-pulau yang hari ini mau punah. Ini kan tempat sakral yang sudah hancur, Pulau Puriri. Sekarang pulau itu sudah jadi dangkal, kan dulu terapung atas laut pulau itu. Itu dulu menurut suku Sempan Kamoro ada ikan paus di situ. Itu sebagai moyang mereka, hari ini tidak ada. Kami kemarin mau masuk, tidak bisa masuk, kandas jauh, kami tidak bisa masuk. Tidak bisa sekali, yang tadi orang ada dorong perahu apa itu di Pulau Puriri itu tidak bisa. Terus ke slide berikutnya ini, kami sebenarnya tidak, itu ada pertemuan kami juga dengan Freeport. Kami sudah melakukan pertemuan, bahkan sampai di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang di bawahnya, sampai di Majelis Musyawarah MRP kami pernah sampai ke pemerintahan lingkungan hidup di Timika. Bukan kami kerja, kami menyampaikan ada persoalan. Karena memang komunitas kami kerja untuk memediasi masyarakat, persoalan masyarakat ini. Bahkan di kampung-kampung kami pergi menyampaikan bahwa kami banyak mendengar keluhan, ada sungai-sungai tertentu, ada kali-kali tertentu yang mulai berubah. Ini kan tentang perubahan bentang alam. Macam di kali itu Bapak Bruno cerita bahwa ketika ikan-ikan yang biasanya di situ sudah tidak ada lagi, ikan yang tidak pernah dia lihat yang ada di situ, artinya perubahan alam itu sedang terjadi begitu. Ini persoalan yang kami lihat di sana, yang ini bagian dari kerja-kerja kami yang walaupun kami tidak didukung, kami tidak perjuangan kami menyampaikan persoalan ini, Freeport selalu ini, tetapi kami tetap kerja begitu karena kami melihat persoalan hari ini. Freeport boleh bicara AMDAL ini itu hari ini dengan kementerian ini juga saya mau kasih tahu, berhenti, jangan bahas itu dulu. Evaluasi menyeluruh dulu kerusakan semua. Bayar dulu semua kerusakan yang lama nih, jangan ada apa terlalu buru-buru pembahasan AMDAL.
bicara dulu kerusakannya, bayarnya nanti berapa, bicara ini dulu. Dan melanggar peraturan juga, kalau Freeport datang mau bahas AMDAL, culik satu-satu, tidak boleh begitu. Itu bukan begitu, kalau mau bahas AMDAL, kasih sama kementerian kerjasama itu saya tahu, KLK. Kementerian tidak boleh begitu. Proses bahas AMDAL itu dipilih oleh masyarakat. Ada salah satu komunitasnya yang tidak hadir, yang selama ini menyuarakan yang rusak, yang hilang, itu harus ditunggu. Misalnya kasih tahu, bilang kementerian stop, bahas AMDAL. Bahas dulu kerusakan yang tadi baru lihat ini. Jangan kotakan kami, jangan ini Freeport tidak boleh culik-culik kami satu-satu. Elit-elit kampung jangan bawa di sini. Ambil masyarakat korbannya di sana. Kalau datang sini bicara. Sabar dulu bahas AMDALnya, evaluasi seluruh kerusakan, audit semua. Dari gunung sampai wilayah pesisir. Di 23 kampung yang menurut Freeport tidak masuk, itu juga dia harus bicara hari ini. Dia tidak boleh ini. Dia harus belajar hukum. Kalau dia tidak ini, dia tidak boleh melecehkan peraturan undang-undang lingkungan hidup. Tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Slide berikutnya. Saya pikir ini bagian dari kerja-kerja komunitas kami. Yang kami lakukan itu ada perempuan-perempuan korban yang tadi saya cerita. Mama ini mereka mengeluh bahwa mereka kehilangan tempat mencari hasil, mencari sayur. Jadi kami ajak mereka datang dan suruh petakan daerah-daerah mana yang hilang hari ini, begitu dari mereka tempat pencarian mereka, tempat pencarian pangan makan, pangan lokal mereka itu hanya bagian dari kerja-kerja kami saja komunitas. Coba berikutnya langsung ke tuntutan masyarakatnya itu ada tuntutan masyarakat distrik Agimuga dan Gita kepada Presiden Jokowi, DPRD RI Republik Indonesia dan Poksus DPRP Provinsi Papua. Kami masyarakat ada 23 kampung di 3 distrik Agimuga, Gita dan Manasari mendesak agar segera audit menyeluruh atas operasi PT Freeport Indonesia, lalu lakukan penegakan hukum yang tegas serta pemulihan atas seluruh kerusakan lingkungan hidup baik bagi warga di wilayah lingkar tambang, wilayah pesisir, Mimika yang ada di 3 distrik. Yang kedua, mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar segera memerintahkan PT Freeport Indonesia untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami warga dan lingkungan hidup. Berikutnya, sekian dan terima kasih dari saya. Masih ada? Silakan nanti Pak. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saya perkenalkan diri. Nama saya Paulus Kemong. Saya ingin menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh saudari kami. Memang dari penjelasan slide seperti slide yang tadi disampaikan ini, memang ini fakta-fakta yang kita temukan. Ya, kita temukan di lapangan. Dan ini bukan baru ya, artinya ini sudah cukup lama masyarakat mengeluh dengan kondisi keadaan situasi yang terjadi. Ya, di kesempatan yang baik ini saya juga berterima kasih kepada Bapak Pimpinan dan juga para anggota Dewan yang sudah hadir dan memberikan kami kesempatan untuk bisa menjelaskan yang tadi sudah disampaikan oleh saudari kami terkait dengan situasi dan kondisi keadaan yang saat ini sedang terjadi. Jadi saya mungkin ingin tambahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Doli, bahwa situasi saat ini seperti tadi yang disampaikan, kadang Freeport ini selalu mengelak, ya, dan selalu menghindar ya dari setiap persoalan-persoalan yang selalu terjadi, terutama terkait dengan masalah lingkungan yang saat ini sedang masyarakat hadapi. Satu contoh real tadi seperti terjadi pendangkalan. Kita bisa bayangkan, hampir setiap hari itu berapa ton metrik yang dibuang tiling oleh PT Freeport. Dan itu terus terjadi di daerah-daerah pesisir yang saat ini sedang mengalami situasi kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan kita bisa lihat tadi disampaikan juga oleh Pak John tadi bahwa Mimika Barat, yang tadinya kita lihat tempatnya sangat jauh sekali dari daerah Mimika, tempat pembuangan.
Tapi saat ini yang kita lihat terjadi pendangkalan. Pendangkalan ini kan jadi persoalan tersendiri bagi masyarakat adat, khususnya mereka yang ada di pesisir untuk mencari makan, khususnya mereka yang nelayan mencari ikan. Nah, ini yang terjadi sehingga apa yang tadi sudah disampaikan ini kita mohon perhatian dari bapak-bapak maupun ibu-ibu di Komisi 4 untuk betul-betul melihat persoalan ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Jadi esensinya adalah ada beberapa wilayah di areal Freeport yang mengalami problem lingkungan akut, ya kan? Hilangnya habitat hidup manusia karena tercemarnya sungai, terjadi pendangkalan, matinya seluruh sumber protein hewani dan nabati bagi masyarakat sekitar, serta semakin hilangnya akses masyarakat keluar, sehingga berdampak pada semakin mahalnya biaya hidup, termasuk biaya transportasi yang di dalamnya ada ancaman serius penyakit yang akan diderita oleh masyarakat. Sehingga kan esensinya ini kan yang disampaikan. Untuk itu dipersilahkan, Pak. Silakan. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Terima kasih Ibu, Bapak yang sudah datang jauh-jauh dari Papua dan kemudian memberikan penjelasan kepada kami. Saya mendengar tadi itu merinding, Bu. Ini yang terjadi, ini pemiskinan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, kejahatan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan ini. Saya sangat kaget dan terharu karena berita selama ini yang diterima yang baik-baik. Maka saya minta pada Pak Ketua ini besok kapan RDP dengan Menteri Kehutanan ini direkam dan disetel biar mendengarkan langsung, bukan omongan dari saya, fakta. Nah ini tadi ya pendangkalan, penyakit dan seterusnya itu sangat. Jadi misalnya tempat alam yang kaya tapi orangnya miskin dan rusak, iya kan? Jadi maksud yang kedua Pak Ketua, saya kira kita wajib kunjungan kerja ke sana. Dengan pulau itu jadi lumpur, praktis tidak bisa dilewati oleh longboat. Itu kira-kira gambarannya. Ya, memang ini penanganannya sangat berat, tapi perlu duduk bersama, Freeport dipanggil, begitu juga dengan LHK, supaya ini masalah ini menjadi terang benderang. Freeport tidak bisa mengelak dari tanggung jawab ini karena bagian yang terdampak dari. Kemudian kedua, pimpinan, hari Rabu tanggal 8 ada RDP dan RDPU dengan Freeport. Sebaiknya Kementerian LHK, KKP, dan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten juga dihadirkan supaya clear, jangan akhirnya saling lempar. Pertama, sebagai anggota DPR, saya tentunya menyampaikan laporan kepada pihak pemerintah Provinsi Papua. Pada waktu belum mekar ya Pak ya, saya ini anggota DPR Papua, tapi dapil saya sudah jadi provinsi sendiri. Kalau aturan nggak boleh kita mengawasi, tapi saya anak di sana Pak, dan bisa saya diamkan mulai ini masalah. Jadi sudah kami laporkan, tetapi waktu itu karena tidak ada tanggapan yang baik, dan kalau kita memperhatikan dari kewenangannya, maka itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena pertama izin IUPK tentu oleh pemerintah pusat. Izin lingkungan ya tentu pembahasan APRA dan lain-lain adalah menjadi domain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu kami berpandangan akan lebih baik kita mengadukan persoalan ini ke Komisi 4 DPR RI untuk dapat dicari solusi. Saya sependapat Pak tadi tentang semua pada waktu RDPU dihadirkan, saya usul kalau bisa ya rakyat masyarakat juga kita hadirkan supaya penyampaian dari Freeport dan masyarakat ini dapat dikonfrontir dan kita dapat kita klarifikasi bersama sehingga Komisi 4 dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan masalah ini. Ya, itu yang paling penting, Pak.
Kalau kami hari ini datang, Bapak mendengar kami, kemudian besok Freeport datang, Bapak mendengar mereka, tidak nyambung, Pak. Nanti orang Jawa bilang ngalor ngidul, satu naik satu turun, satu ke kiri satu ke kanan. Kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka para pihak harus duduk bersama. Freeport sudah makan terlalu banyak di Papua. Tidak boleh lagi ada drama lapor diam-diam, atur diam-diam. Pak, saya mau sampaikan. Pada waktu saya laporkan, ada orang sampaikan Freeport mau memfasilitasi kami ke sana. Saya tolak karena saya tahu kelakuannya. Pasti kami diajak ke tempat yang baik-baik. Di Mile 21, diajak kami sudah tanam ini, tanam itu. Poin utama kita kan di laut. Pergi lihat Puriri, pergi lihat Pasir Hitam, pergi lihat Otakwa, pergi lihat Inauga, Omoga, Agimuga. Poinnya ada di sini. Kalau yang baik-baik aja nggak usah saya ajak ke sana, saya baca koran udah cukup. Teriakan ini berasal dari mereka yang dorong-dorong perahu ini. Begitu Pak, pimpinan. Jadi saya kira saran saya begitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Dari sisi will kita sangat menghormati. Tinggal dari sisi mekanisme. Dari sisi mekanisme bisa nggak PT Freeport diundang, warganya diundang di satu forum berhadapan? Kalau di RDP nggak bisa. Tapi kalau kita panggil PT Freeport, kemudian panggil KLHK, panggil KKP dalam satu forum itu bisa, karena Freeport statusnya BUMN. Jadi sama-sama pemerintah. Tinggal, cuman kalau manggil Freeport kemudian perwakilan warga satu forum itu tidak bisa. Itu mekanismenya aja itu problem. Baik, kita fokus sepakati bersama bahwa kita pertama kita lakukan RDPU dulu, dan kemudian yang kedua kita berkunjung ke areal yang menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat itu, karena proses advokasi kita itu jauh lebih mudah apabila kita berkunjung dan kita bisa menunjukkan kepada Freeport langsung, ini loh dampak yang diakibatkan apabila memang itu dilakukan oleh PT Freeport, dan tentunya harus mempertanggungjawabkan, kemudian mengevaluasi dan membenarkan. Ini yang menjadi problem. Saya yakin betul ya, karena kakak tadi menyampaikan itu dengan hati. Saya lihat menceritakan dari lembar ke lembar itu dengan penuh perasaan. Artinya itu apa yang dilihat dalam setiap hari. Dan dua hal itu yang akan menjadi sebulan kita. Dan ini adalah persoalan serius yang akan kita hadapi secara bersama-sama dan kita perjuangkan. Kita tidak mau negara mendapat pendapatan yang sangat tinggi dari Freeport, sedangkan 6.000 warga itu mengalami penderitaan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.